Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SE, SHMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Emotional Intelligence. Sebagai pengganti buat saya akan melakukan performance dance, yaitu berupa presentasi dalam mengamati seorang leader di sebuah perusahaan. Yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian leader, yang kedua ada karakteristik seorang leader, yang ketiga ada tugas seorang leader, yang keempat ada bagaimana cara menjadi seorang leader yang baik, ada bagaimana sulitnya menjadi seorang leader, yang keenam ada bagaimana seorang leader memandu timnya agar terciptanya suatu pemikiran, yang ketujuh bagaimana cara seorang leader menyelesaikan permasalahan jika terjadinya trouble pada saat proyek berlangsung. Yang kedelapan, jika seorang bawahan melakukan kesalahan, bagaimana seorang leader menyikapi hal tersebut. Yang kesembilan, ada bagaimana cara menjadi seorang leader agar pendapatnya bisa diterima oleh bawahannya. Nah, dan yang terakhir, itu ada apa motivasi cara menjadi seorang leader yang baik. Jadi di sini ada 10 pembahasan yang akan saya bahas mengenai hasil pengamatan saya dan hasil wawancara saya dari seorang leader. Baik. Yang pertama, pengertian leader. Leader memiliki arti pemimpin dalam bahasa Indonesia, sedangkan bos dalam bahasa Inggris adalah bos atau bisa diartikan sebagai atasan. Secara artinya, pemimpin dan bos memiliki arti dan karakter yang berbeda. Jadi, leader itu belum tentu dikatakan bos dan bos itu belum tentu dikatakan leader. Sebab, leader adalah seorang pemimpin. Orang yang memimpin jalannya suatu produksi atau seseorang yang memimpin suatu tim untuk menjadi satu teamwork agar bisa mencapai suatu tujuan. Yang saya akan bahas kali ini yaitu leader di perusahaan saya, tempat saya bekerja. Di salah satu perusahaan makanan terkenal di Indonesia. Nah, dari leader ini bisa kita pahami bahwa seorang leader adalah pemimpin di setiap regu atau dalam suatu tim agar satu regu tersebut dapat menciptakan tujuan yang sama dan tercapainya satu tujuan. Nah, di sini ada karakteristik seorang leader. Yang pertama, seorang leader, seorang pemimpin harus mampu menghargai kinerja timnya. Jadi, menjadi seorang leader, kita harus mampu menghargai kinerja seorang timnya. Kita harus tahu bagaimana kemampuan tim kita, bagaimana kekurangan dan kelebihan tim kita, apa saja karakteristik dari masing-masing orang dalam tim kita harus mampu menghargai semua itu karena sifat semua orang dan karakteristik semua orang itu berbeda-beda. Jadi, seorang leader harus mampu menyikapi dan menanggapi serta memahami karakteristik seseorang di dalam timnya tersebut. Nah, yang kedua, ada pemimpin mencoba mengubah masalah yang ada menjadi nilai-nilai positif. Jadi, seorang leader itu harus mencoba mengubah masalah. Jika terjadinya sebuah masalah, maka pemimpin harus menjadi nilai-nilai yang positif karena dia adalah yang dianggap sebagai panutan atau pimpinan. Nah,
Di sini yang ketiga ada setiap anggota tim pasti ada masalah yang berbeda-beda dalam bekerja. Jadi, seorang leader itu harus mampu mengenali bagaimana karakteristik timnya dalam bekerja, bagaimana sifat-sifat timnya dalam bekerja, karena setiap tim pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, yang keempat itu pemimpin wajib memiliki tujuan di dalam apa yang dia kerjakan. Nah, sebagai pemimpin, kita wajib memiliki tujuan yang ada dalam suatu pekerjaan. Gimana? Apa sih tujuan kita membentuk tim ini? Untuk apa sih kita mengejar target dalam pekerjaan ini? Nah, yang terakhir ada ruang komunikasi harus dibuka oleh pemimpin. Nah, di sini ruang komunikasi sangat penting karena agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Nah, di sini ada tugas seorang leader. Tugas apa sih tugas seorang leader? Yang pertama, leader mengajak bawahannya untuk sama-sama berkembang. Yang kedua, leader akan mencari solusi dari masalah yang timbul. Yang ketiga, leader memperkenalkan rasa saling menghargai dan tanggung jawab. Yang keempat, ada leader mau langsung menunjukkan proses yang benar hingga sampai ke tujuan. Dan yang terakhir, leader melihat dan percaya kalau bawahannya agar bisa memberikan kinerja yang terbaik. Gitu. Ini ada bagaimana cara menjadi seorang leader yang baik. Karena penulis menemukan kasus di mana saat penulis bekerja di salah satu PT produksi makanan yang sangat terkenal di Indonesia, di mana karakter dari seseorang leader berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara menjadi seorang leader yang baik? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menjadi seorang leader yang baik adalah pemimpin yang dapat mengayomi dan bersikap adil terhadap bawahannya, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, dan bersikap percaya diri agar bawahannya bisa lebih menghargai pemimpinnya, sehingga terciptanya teamwork atau kerja sama tim yang baik. Yang kedua ada pertanyaan, bagaimana sulitnya menjadi seorang leader? Sulitnya menjadi seorang leader adalah ketika dia benar-benar harus mengatur jalannya produksi dengan baik, sehingga bisa menciptakan kerjasama yang baik, dan belum lagi didapati jika terjadi planning produksi yang tiba-tiba berubah akibat faktor barang yang tersedia terbatas, ataupun faktor barang yang tersedia habis, terpakai, maka seorang leader harus mampu memanajemen supaya produksi tetap berjalan, entah itu mengganti planningnya, entah itu mencari jalan solusinya agar sistem produksi terus berjalan dan bisa mencapai target output yang diinginkan. Ada bagaimana cara seorang leader memandu timnya agar terciptanya suatu pemikiran. Nah, agar terciptanya suatu ide, maka kunci utamanya adalah jalinan komunikasi yang baik antara leader dan bawahannya. Bukan hanya komunikasi yang baik, namun penyampaian komunikasi yang diberikan harus jelas agar mudah dipahami oleh bawahannya. Dalam komunikasi yang terjalin cukup baik pula, memudahkan seseorang bawahan memahami maksud dari apa yang diperintahkan seorang leader, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi yang dapat mengakibatkan trouble atau yang dapat mengakibatkan masalah pada saat produksi terjadi. Jadi, orang leader itu harus mampu berkomunikasi yang baik, menyampaikan komunikasi yang jelas, bagaimana planning yang akan dicapai, dan target seperti apa yang diinginkan. Jadi, maka dalam tim tersebut akan mengerti bahwa saya harus melakukan seperti ini untuk mencapai suatu tujuan dan target yang diinginkan. Bagaimana cara seorang leader menyelesaikan
menyelesaikan permasalahan jika terjadinya trouble pada saat produksi. Nah, seorang leader yang baik jika mendapati sebuah trouble pada saat produksi yaitu dengan mencari jalan solusi dari permasalahan tersebut. Jangan langsung menyalahkan bawahannya. Pelajari dulu apa yang terjadi, akar permasalahannya, bagaimana akar permasalahannya di mana, dan barulah mencari solusinya dengan cara apa. Jadi, menjadi seorang leader itu dalam menyelesaikan masalah, jangan sampai kita menyalahkan satu tim kita hanya karena masalah sepele. Cari tahu dulu, apa sih penyebab trouble ini? Apakah masih bisa diperbaiki? Jika masih bisa diperbaiki, maka seorang leader boleh sesekali, jika memang dia mampu perbaikilah dengan dia. Namun jika leader sudah tidak bisa memperbaiki, maka carilah bantuan orang lain untuk memperbaiki. Yang biasa terjadi di perusahaan saya yaitu trouble mesin. Jika trouble mesin terjadi, jika seorang leader masih bisa menangani, maka dia akan turun tangan langsung. Namun jika trouble mesinnya sangat buruk atau terlalu parah, maka jalan satu-satunya memanggil maintenance untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar sistem produksi di suatu perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Jika seseorang bawahan membuat kesalahan, bagaimana seorang leader menyikapi hal tersebut? Dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada di dalam tim kerja, dan apabila salah satu bawahannya melakukan kesalahan, tidak ada salahnya seorang leader menegur dengan cara yang baik. Bicarakan dengan bahasa yang baik dan jangan sampai dibawa emosi. Karena sebagian bawahan kerja di bawah tekanan saja sudah membuat dirinya merasa sangat tertekan. Belum lagi tuntutan yang ada dan target yang harus didapat. Ditambah berikan nasihat yang tidak mengenakan. Kadang membuat mental seseorang bawahan menjadi sangat down. Sebaiknya dibicarakan dengan kekeluargaan bila memang bisa bicarakan dengan baik, dengan pelan, dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Maka seorang bawahan akan menuruti apa yang kita katakan jika kitanya pun mengerti akan keadaan mereka. Nah, di sini ada bagaimana cara seorang leader pendapatnya bisa diterima oleh orang bawahannya. Nah, semua bawahan memiliki sifat yang sama apabila dalam menyikapi setiap pendapat pimpinannya berbeda-beda pula. Sebagai seorang leader, hendaknya memberikan penjelasan apa saja dampak yang terjadi, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, dan memberikan tugas yang tidak memberatkan bagi mereka, sehingga bisa saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini yang terakhir ada apa saja sih motivasi menjadi seorang leader yang baik? Nah, di sini saya dapatkan sebuah motivasi ini dari salah satu leader di suatu perusahaan saya. Alhamdulillah saya dekat dengan seorang leader ini, maka saya bisa bertanya-tanya mengenai bagaimana sih cara menjadi leader yang baik, apa saja sih yang harus dilakukan jika ingin menjadi leader yang baik, seperti itu. Nah, di sini motivasinya yaitu membina kerjasama tim yang baik, itu pasti. Yang kedua itu hasil produktivitas selama produksi berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, dan setiap hasil produksi mencapai target yang diinginkan. Nah, dalam mengamati
leader di perusahaan saya memiliki ada begitu banyak leader yang saya temui di suatu perusahaan saya. Tidak semuanya leader itu sama dalam memanajemen produksinya. Ada yang biasanya jika terjadi masalah ada yang dilakukan atau diperbaiki sendiri, ada yang panik, ada leader juga yang friendly terhadap bawahan-bawahannya gitu, bersikap layaknya teman seperti itu. Berbagai macam saya temui leader-leader di perusahaan saya, dan pun berbeda-beda. Ada yang leader juga cuek terhadap pekerjaan bawahannya, tidak peduli, tidak begitu peka apa yang bawahannya butuhkan, seperti itu. Ya, di sini saya hanya menyampaikan bagaimana cara menjadi seorang leader yang baik. Jadi, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.